Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Eka Febrianti, MGizi. Saya adalah salah seorang dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saya adalah dosen dari bagian ilmu gizi. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi Fakultas Kedokteran itu memiliki sistem pembelajaran yang agak berbeda dengan fakultas lain, di mana Fakultas Kedokteran itu menganut namanya problem based learning atau sistem PBL. Satu semester itu akan dibagi menjadi beberapa blok, biasanya sekitar 3-4 blok. Dan biasanya juga SKS-nya itu terbagi ke dalam blok-blok tersebut. Satu blok itu sekitar 3 sampai ada yang sampai 5 SKS. Dan saya sendiri dari bagian gizi mengampu materi-materi tentang ilmu gizi, di mana materi saya ini juga tersebar di blok-blok tersebut. Dalam satu blok itu bisa saya memberikan materi 3 materi, 4 materi, namun ada juga blok yang saya tidak memberikan materi sama sekali. Misalnya dalam RPS, seperti RPS yang sudah saya buat, itu saya buat RPS tentang blok digestive accessory system. Di blok tersebut saya mengampu 3 mata kuliah, yaitu gizi pada gangguan hati, kemudian gizi pada gangguan intestinal bagian atas, dan gizi pada gangguan intestinal bagian bawah. Kemudian selain memberikan kuliah, itu kami sebagai dosen di Fakultas Kedokteran juga terlibat dalam kegiatan diskusi atau tutorial namanya small group discussion. Karena memang dalam sistem PBL mahasiswa itu harus melakukan kegiatan-kegiatan diskusi ini untuk analisis kasus. Kemudian kami juga melakukan kegiatan keterampilan klinis dasar atau KKD, atau nama lainnya juga Skills Lab, di mana di sana kami menjelaskan tentang atau mengajarkan mahasiswa tentang keterampilan klinis untuk praktek kedokteran sesuai dengan kompetensi dokter umum. Misalnya di blok digestive accessory system itu KKD-nya misalnya yang saya ajarkan adalah salah satunya misalnya pemeriksaan, bagaimana cara pemeriksaan hepa. Baik, mungkin selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses belajar mengajar yang saya lakukan di mata kuliah saya di blok digestive accessory system tersebut, dengan judul kuliahnya adalah nutrisi pada gangguan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa, walaupun dalam masa pandemi ya, kita menerapkan protokol kesehatan, namun kita bisa kuliah seperti biasa lagi ya, offline. Dan pada kesempatan ini sesuai jadwal kita akan kuliah tentang medical nutrition pada penyakit hati ya. Sebelumnya perkenalkan, Ibu Dr. Eka Febrianti, MGizi, dari Departemen Ilmu Gizi FK-UNSUR. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kuliah hari ini? Itu ada beberapa ya, ini outline-nya. Mungkin kita akan overview sedikit tentang bagaimana fungsi hati. Sebenarnya kalian sudah kuliah juga ya sebelumnya dengan penyakit dalam ya, mengenai fungsi hati, atau dari fisiologi juga mungkin lebih lengkap. Tapi kita hanya sekedar mengingat kembali di sini, karena nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana nutrisi pada penyakit hati itu nantinya. Kemudian kita akan membahas 3 kasus ini ya, bagaimana terapi nutrisinya. Kenapa 3 kasus ini? Karena ini adalah kasus-kasus penyakit hati yang paling sering kita temukan dalam praktek sehari-hari ya. Ini
sekedar mengingatkan kembali seperti tadi ya, kita membahas kembali tentang fungsi hati ya. Fungsi hati terutama pada metabolisme ya. Fungsi metabolismenya terutama yang banyak. Pada umumnya hampir semua zat gizi itu metabolismenya terjadi di hati, seperti metabolisme karbohidrat, kemudian lipid, kemudian protein, enzim, vitamin, itu semuanya di metabolisme di hati. Selain itu, asam ampaduk pun itu metabolismenya atau pembentukannya di hati sebelum didistribusikan ke kandung empedu ya. Kemudian juga HEM ya, HEM itu masih ingat apa itu HEM? Hemoglobin. Iya, jadi HEM itu adalah bagian dari hemoglobin ya. Jadi ternyata metabolisme dari sel darah merah yang bagian HEM-nya itu juga di hati. Kemudian hati itu selain tempat metabolisme dia juga tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan. Penyimpanan glikogen, lemak, asam lemak, vitamin-vitamin larut lemak itu semuanya disimpan di hati. Ternyata juga ada fungsi-fungsi di luar metabolisme ya, seperti mungkin kita semua udah tahu ya, fungsi detoksifikasi. Ya, hati itu membersihkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita. Kemudian juga untuk regulasi dari air, fetal hematopoiesis, dan juga berfungsi ekskresi. Nah, kita masuk ke penyakit hati tadi yang tersering kita temukan dalam praktik sehari-hari. Bagaimana terapi nutrisinya? Yang pertama yaitu fatty liver. Ya, mungkin ada yang kan udah kuliah ya tentang fatty liver. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang fatty liver yang diketahui. Namanya siapa? Nama saya Natasha. Kalau yang saya tahu fatty liver itu menumpukan atau akumulasi lemak di dalam hati atau liver. Iya, benar ya. Tapi yang penting di sini adalah akumulasi lemaknya itu yang lemak yang jenis apa yang terakumulasi di hati ya. Jadi pada fatty liver jenisnya adalah yang trigliserida yang menumpuk di hati, sehingga nama lain fatty liver ini juga dikenal dengan hepatic steatosis ya. Kemudian apa saja penyebab dari fatty liver ya? Itu bisa karena asupan alkohol yang sering ya, asupan alkohol berlebihan, kemudian toksisitas dari obat-obatan, kemudian juga penyakit kronis ternyata bisa menyebabkan fatty liver juga ya. Yang paling sering itu seperti obesitas ya. Jadi kalau obesitas itu besar sekali resikonya menjadi fatty liver. Kemudian yang penting diingat adalah fatty liver ini masih reversible, artinya dia masih bisa sembuh sempurna kembali ke sel-sel hatinya itu karena masih belum ada perubahan ya, jadi masih bisa kembali fungsinya dengan baik ketika diterapi dengan baik. Kemudian namun jika tidak diterapi dengan baik, komplikasinya juga mengerikan ya. Komplikasinya bisa menjadi sirosis hepatis yang kita tahu itu sudah tidak reversible lagi ya, karena dia sudah mengalami perubahan dari sel-sel hati, mengalami fibrosis, sehingga fungsi hatinya juga tidak bisa dikembalikan ke normal. Kemudian bagaimana terapi nutrisi dari fatty liver ini ya? Yang pertama yang penting adalah asupan kalorinya itu harus adekuat. Adekuat ini maksudnya adalah tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang ya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas seseorang ya. Mungkin kita sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Kita menghitung kebutuhan kalori individual menggunakan rumus Harris-Benedict dan nanti ditambahkan dengan stress factor atau aktivitas fisik gitu. Jadi harus sesuai asupan kalorinya. Kemudian tentu saja hindari alkohol ya, karena tadi salah satu penyebab fatty liver adalah alkohol. Kemudian biasanya pasien-pasien fatty liver itu juga ada gejala anoreksia. Anoreksia itu apa? Penurunan berat badan. Bukan. Ada yang tahu nggak anoreksia? Iya?
frekuensi makannya meningkat dok. Kebalik. Benar. Nah, ini kalian harus ingat ya istilah-istilah kedokteran ini ya. Untuk anoreksia itu adalah kurang nafsu makan ya. Jadi kalau dia ada mual atau kurang nafsu makan ya, kita bisa prinsip pemberian makanannya itu adalah porsinya kecil tapi sering. Ya, jadi tidak dipaksakan, tapi lebih sering kita berikan. Mungkin makannya bisa setengah piring aja, tapi 6 kali sehari. Nah, akhirnya kebutuhan kalorinya tercukupi juga ya kan. Kemudian pada fatty liver itu penting juga kita memberikan suplementasi, terutama vitamin ya. Ini adalah beberapa vitamin yang ada kemungkinan mengalami defisiensi pada fatty liver seperti B6, asam folat, magnesium, selenium, potasium. Kemudian ada B1 ya, bisa karena gangguan ekspresi maupun gangguan absorpsi pada fatty liver. Nah, itu penyebab defisiensinya. Jadi perlu kita berikan suplementasi biar dia tidak mengalami defisiensi lebih lanjut. Kemudian yang penting juga adalah karena tadi faktor risikonya obesitas adalah menurunkan berat badan. Tapi prinsipnya harus perlahan ya, tidak boleh yang drastis turun berat badannya. Oke, kita masuk ke penyakit yang kedua yang tidak kalah sering yang kita temukan, yaitu hepatitis ya. Hepatitis kita semua tahu itu adalah infeksi hati atau peradangan hati, dan mungkin jenisnya juga kalian sudah kuliah ya. Ada akut dan kronis ya. Kemudian berdasarkan penyebabnya ada ABCDE ya. Nah, ini penyebab-penyebabnya dan faktor risikonya ya, bisa kita lihat. Kemudian gejala klinisnya nih yang penting kita perhatikan. Dia mengalami nanti ada nausea ya, mual, kemudian anoreksia lagi ya, kurang nafsu makan. Kemudian dia bisa mengalami nyeri di area perutnya. Nah, semua itu otomatis akan mempengaruhi nanti asupan makanannya. Ya, nanti kita lihat bagaimana terapi nutrisinya. Nah, ini kalau ini adalah terapi dari hepatitis. Kalian mungkin sudah lebih pelajari lagi ya di penyakit dalam. Nah, jadi terapi nutrisi pada hepatitis yang penting adalah memperhatikan gejala dan status gizi pasien. Ya, misalnya ketika dia mengalami anoreksia atau abdominal discomfort tadi, prinsipnya sama kayak yang tadi. Makannya porsinya kecil tapi sering, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan dia makan langsung banyak. Makannya sedikit-sedikit aja tapi lebih sering. Kemudian kalau dia mengalami malnutrisi, ya, kita harus memberikan makanan yang tinggi kalori. Kalau dia malnutrisi, otomatis dia makannya nggak akan banyak kan. Jadi kita harus bisa memilih makanan-makanan yang walaupun dimakan sedikit, tapi kalorinya mencukupi. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya seperti susu ya. Makanya kan ada susu-susu yang untuk mencukupi kebutuhan kalori. Ya, misalnya seperti kalau sebut merek misalnya Ensure ya, Hepatosol, Prosure. Itu tujuannya itu sebenarnya mengejar kalori yang kurang sehingga dia bisa terhindar dari malnutrisi. Kemudian proteinnya harus adekuat ya. Mungkin biasanya kita sekitar 0,8 sampai 1, tapi pada yang malnutrisi ini kita bisa berikan sampai 1,2 gram per kilogram berat badannya. Kemudian kalau dia mengalami retensi cairan, ya, karena tidak semuanya juga orang hepatitis mengalami retensi cairan ya, misalnya kayak udem, kayak asites kan nggak semuanya ya. Tapi kalau dia alami retensi cairan, kita harus menghindarkan pasien itu untuk konsumsi makanan yang tinggi garam atau sodium. Kemudian kalau dia mengalami steatore apa? BAB berlemak ya. BAB berlemak. Kalau dia mengalami BAB berlemak, berarti dia mengalami malabsorpsi lemak, ya. Jadi dia harus kita berikan makanan yang rendah lemak, ya, harus di bawah 30%. Kemudian kalau dia muntah-muntah terus, gitu, muntah persisten terus-menerus, jangan lupa kita harus berikan cairan dan elektrolit, ya, biar dia tidak mengalami gangguan elektrolit dan kekurangan cairan. Oke, yang terakhir
sirosis ini juga tinggi ya di Indonesia ya kasusnya. Kemudian kita mengenal kembali sirosis itu adalah fase terakhir ya dari penyakit kronis di hati, karena sudah irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi ya, tidak bisa disembuhkan karena sel-selnya sudah mengalami fibrosis. Bisa kita lihat di sini, ini yang sehat, ini yang fibrosis ya, udah mengkerut gitu sel-selnya. Dan penyebab terseringnya adalah kalau dari hepatitis itu hepatitis B dan C yang kronis ya. Kemudian bisa juga dari alcoholic liver disease ya, penyakit liver yang disebabkan alkohol, atau yang fatty liver tadi yang berkembang menjadi sirosis kalau tidak diatasi dengan baik. Nah, ini gejala klinisnya mungkin kalian juga sudah mempelajari sebenarnya ya di kuliah sebelumnya. Cuma di sini yang penting dari gizi adalah kita lihat dia pasti mengalami malnutrisi. Jenisnya adalah yang muscle wasting ya, jadi dia akan kehilangan otot. Itu alasan kenapa pada pasien-pasien liver ya, itu kita berikan protein yang cukup tinggi untuk mempertahankan kehilangan ototnya tadi. Kemudian di sini gejala klinisnya juga kita lihat bisa mengalami ensefalopati, esophageal-varices ya. Semua ini perlu kita perhatikan nanti dalam hal pemberian nutrisinya ya. Gejala klinis harus kita perhatikan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sirosis itu rentan sekali malnutrisi, tapi jenisnya terutama yang kehilangan protein ya. Sebenarnya dua-duanya sih, kalori juga, protein juga ya. Kenapa penyebab malnutrisi pada sirosis? Ya, seringnya yang pertama karena memang kurang asupan dari pasien itu. Jadi makannya kurang ya, karena dia memang ada gejala anoreksia. Kemudian dia ada gejala early satiety ya, karena dia asites, perutnya membesar, otomatis dia makannya nggak bisa banyak, seperti itu. Kemudian dia juga pasti ada gejala muntah-muntah ya, mual muntah, artinya dia makan muntah lagi ya kan, berarti ini sedikit yang masuk. Kemudian bisa dari efek obat-obatannya yang dikonsumsinya ya. Kemudian dia juga sering mengalami nyeri perut, otomatis akan berkurang juga ya asupan makannya. Kemudian orang sirosis ini juga mengalami malabsorpsi dan kehilangan nutrisi juga. Terutama malabsorpsinya adalah yang lemak jenisnya. Kemudian karena gejala-gejala tadi ya, dia juga banyak kehilangan nutrisi, seperti dia muntah, diare, kemudian dia ada perdarahan saluran cerna, atau dia konsumsi obat-obat diuretik untuk udem dan asitesnya. Nah, itu semua akan menghilangkan zat gizi dari tubuhnya. Kemudian pada sirosis juga pastinya mengalami perubahan metabolisme ya. Dia mengalami peningkatan metabolisme ya, atau kita sebut dengan hipermetabolisme. Terutama karena dia juga di dalam tubuhnya itu mengalami banyak katabolisme, pemecahan-pemecahan dari cadangan makanan di dalam tubuhnya. Kemudian karena dia infeksi juga dan inflamasi yang kronis ya, otomatis juga meningkat metabolismenya. Dan kita tahu ya, tadi kan kita ingat ya fungsi dari hati tadi tempat penyimpanan zat gizi, termasuk nanti juga sintesis protein. Karena udah merusak sel hatinya, otomatis sintesis proteinnya juga tidak adekuat lagi ya. Nah, otomatis berkurang ya protein dalam tubuh. Nah, semakin berkurang protein dalam tubuh, berkurang massa otot gitu. Nah, itu yang harus kita cegah dengan pemberian protein. Nah, ini terapi nutrisi pada sirosis ya. Untuk energinya ya, kebutuhan energi secara total itu biasanya kita tingkatkan 20% di atas resting metabolic rate-nya. Artinya kalau kalian misalnya menghitung pakai rumus Harris-Benedict yang kita pernah pelajari sebelumnya, itu kita tambahkan 20% untuk mencegah dari malnutrisi. Kemudian makannya tentu saja lebih sering ya, jangan jangan dipaksa makan banyak karena pasti nggak bisa. Makannya sedikit-sedikit tapi sering, dan mungkin butuh suplementasi tadi kayak susu untuk memenuhi kebutuhan kalori. Proteinnya berapa? Proteinnya boleh sampai 1,2 gram, tapi hati-hati ya, kita harus mempertimbangkan nanti nitrogen balance-nya. Karena kalau misalnya kelebihan dari nitrogen dalam tubuhnya karena pemecahan protein tadi, dia bisa menyebabkan malah bisa menyebabkan keracunan dalam tubuhnya. Ya, sisa dari nitrogen itu dalam bentuk urea ya.
Nanti lama-lama juga bisa menyebabkan hepatic encephalopathy. Nah, terutama kalau untuk yang hepatic encephalopathy ini nanti ada jenis protein khusus yang dianjurkan, namanya BCAA ya, branched amino acid. Karbohidratnya gimana? Karbohidratnya sama seperti normal kayak kita, 50-60%. Kemudian lemaknya sebenarnya tidak perlu direstriksi kecuali dia mengalami malabsorpsi lemak. Jadi kalau ada steatore berarti kita harus restriksi ya. Kemudian vitamin mineral gimana? Itu harus kita pastikan adekuat dari makanan dan mungkin perlu suplemen ya, suplemen seperti yang penyakit hati yang tadi. Apalagi kalau dia mengalami steatore ya, BAB berlemak, artinya dia alami malabsorpsi lemak. Jadi kita butuh suplementasi vitamin larut lemak ya, karena pasti berkurang penyerapannya. Dan yang terakhir, bagaimana sodium dan cairan, apakah serta-merta kita batasi cairannya? Orang yang udem dan asites itu apakah kita batasi cairan? Yang ini harus hati-hati kalian mengedukasi pasien ya, karena ternyata pembatasan cairan itu hanya jika asitesnya itu disertai dengan hiponatremi. Jadi harus dicek dulu natriumnya. Kalau natriumnya tidak hipo, ya jangan dibatasi cairannya karena dia bisa dehidrasi jatuhnya nanti. Seperti itu. Tapi kalau dia hipo boleh dibatasi sampai 1.500 cc aja per hari. Nah, ini adalah referensi ya, karena sifatnya ini adalah kuliah pengantar ya, kalian memang harus membaca lebih banyak lagi dari bahan-bahan sumber yang lain ya. Mungkin sebagai mungkin masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan dari kuliah ini, silakan. Namanya ya. Izin bertanya, nama saya Natasha. Saya izin bertanya dok, tadi pada slide fatty liver itu tata laksananya ada penurunan berat badan. Itu batas penurunan berat badan itu kira-kira sampai mana ya? Oke. Ada lagi? Satu dulu. Jadi kalau untuk fatty liver itu memang penurunan berat badan ya, itu dianjurkan terutama pada pasien yang obesitas ya. Bagaimana penurunan berat badannya? Kalau dari literatur atau penelitian-penelitian yang sudah ada, ternyata dengan penurunan berat badan sekitar 5-10% aja itu sudah bisa memperbaiki gejala dari fatty livernya. Nah, penurunan berat badan sampai 15% dari berat badan dia saat ini itu bisa menghilangkan lemak yang menempel di hatinya. Artinya fungsi hatinya akan kembali normal seperti itu. Tapi yang harus diingat adalah penurunan berat badannya itu nggak boleh mendadak ya, nggak boleh langsung 10% gitu, nggak boleh seperti itu. Tapi harus bertahap. Yang paling aman itu penurunan berat badan ketika kita diet. Penurunan berat badan yang aman yang dianjurkan adalah sekitar 0,5-1 kilogram per minggu. Berarti dalam 1 bulan cuma boleh 2-4 kilo aja. Jadi harus diperhatikan juga itu, harus perlahan. Dan mungkin ketika dia mencapai penurunan berat badannya sampai 10%, itu sudah memperbaiki fungsi hatinya biasanya gitu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas kuliahnya. Ya mudah-mudahan materi yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, harapannya tidak hanya untuk ujian ya materinya, tapi memang bisa sebagai pedoman kita memberikan edukasi yang lebih benar nantinya sebagai dokter gitu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh kita sudahi kuliah kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu untuk kegiatan rutin kita, yaitu small group discussion atau SGD di blog digestif. Untuk pertemuan pertama ini ya, sebelum memulai kita buka dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma wa Seperti biasa ya, dalam SGD itu kita akan ada tahapannya, yaitu 7 jam ya. Dan untuk yang awalnya, sebelum memulai kita akan pilih dulu ketua dan sekretaris untuk diskusi ini. Silakan, siapa yang bersedia jadi ketua? Namanya? Farhan, Pak. Farhan. Oke, Farhan ketua, sekretarisnya siapa? Tiara. Oke, Tiara. Oke, sekarang Farhan dipimpin diskusinya. Oke, baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diskusi pada SPD kita hari ini, pertama ada beberapa aturan selama SPD berlangsung, yaitu mahasiswa diizinkan untuk memberikan pendapat, di mana sebelum memberikan pendapat silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan satu persatu. Selanjutnya diizinkan untuk izin ke kamar mandi selama 5 menit, dan untuk pertemuan ini dilarang menggunakan atau membuka referensi, baik itu di buku ataupun di handphone. Mungkin bisa kita lanjutkan langsung ke skenario ya dok. Oke, untuk skenario-nya ini Bu bagikan ya. Nah tadi kita udah membahas identifikasi skenario, selanjutnya kita untuk bahas hipotesis. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Ini berpendapat, menurut saya hipotesa pada hari ini adalah Ada lagi? Jadi pendapat mungkin untuk pada pada skenario ini mungkin bisa ditambahkan instruksi ya. Baik. Terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan KKD kita di blok digestif ini, yaitu pemeriksaan fisik abdomen. Untuk pemeriksaan fisik abdomen yang sekarang itu khusus untuk pemeriksaan organ hepar ya. Nah, seperti biasa sebelum melakukan pemeriksaan kita inform konsen, minta izin sama pasiennya, Pak saya akan melakukan pemeriksaan hepar untuk memastikan diagnosis. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, oke. Kemudian jangan lupa setelah itu cuci tangan ya. Cuci tangan 6 langkah seperti biasa. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan fisik abdomen sebelumnya kan kalian udah tahu ya, harus buka baju pasiennya. Kemudian abdomen itu harus relax ototnya. Jadi Pak mohon maaf bisa diangkat bajunya. Iya, diangkat. Terus kakinya ditekuk. Oke, dua-duanya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi hepar ya. Tangan yang satu di bagian bawahnya, bawah sini. Kemudian yang satu lagi itu meraba dari sias menuju arcus costa ya, untuk melihat ada pembesaran hepar atau tidak. Pak kalau sakit dikasih tahu ya. Ikuti instruksinya ya Pak. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik lagi, lepas. Ya, nggak teraba ya. Jadi kalau misalnya ada pembesaran itu akan teraba. Ketika ditarik nafas itu akan teraba sama jari kita, dan kita tentukan ukurannya. Yang kita tentukan adalah ukurannya, kemudian konsistensinya, kemudian permukaannya, sudutnya, ada nyeri tekan atau tidak ya. Oke, selanjutnya silakan kalian mencoba masing-masing. Oke, demikian video pembelajaran saya sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka mengikuti Sardos tahap 2 tahun 2023 ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.